Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yal hadi Allahumma hadina min indika wafdi alaina min fadlika wa anzil alaina min rahmatika waftah alaina abwaaba hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di kesempatan ini dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi, di mana insyaallah kita akan coba melihat sosok-sosok atau pribadi-pribadi yang berada di lingkaran inti Rasulullah SAW, yaitu istri-istri beliau dan anak-anak dari Rasulullah SAW. Ini semua untuk meningkatkan kualitas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dalam rangka menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, kalau kalian mencintai aku, mencintai Allah maksudnya, maka ikutilah aku. Aku di situ maksudnya Rasulullah SAW. Fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi disinilah pentingnya bagi kita untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk kehidupan Rasulullah SAW, dan itu bisa kita ketahui salah satunya melalui interaksi antara Rasulullah SAW dengan keluarga beliau, istri-istrinya, anak-anaknya. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sosok Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, di mana tema pada hari ini kita akan membahas akhir kehidupan yang baik dalam kehidupan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi di dalam episode ini kita akan melihat bagaimana Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini mendapatkan sebuah kenangan indah dalam hidupnya bersama Rasulullah SAW, terutama menjelang Rasulullah SAW wafat dan karena memang di dalam sejarah dikatakan kewafatan Sayyidah Fatimah dengan Rasulullah itu tidak terlalu jauh. Baik, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dengan membawa qalbun salim, hati atau jiwa yang selamat.
dan kemudian Allah kumpulkan kita bersama dengan hamba-hambanya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surganya dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini adalah hajat dan doa kita semuanya. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, setelah perjalanan panjang ya, yang dilalui oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bersama dengan sang ayah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, ya, mengikuti babak demi babak ya, dalam kehidupan Rasulullah SAW, ya, dari mulai risalah kenabian ya, turun kepada beliau, lalu kemudian perintah berdakwah kepada penduduk Mekah, lalu kemudian turun perintah hijrah ke Madinah, ya, lalu kemudian adanya peperangan, ya, sampailah kemudian masuk kepada peristiwa Fathu Mekah, ya, pembebasan kota Mekah yang menjadi tonggak ya, kemenangan dakwah Rasulullah SAW. Itu semua disaksikan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, diikuti dengan seksama oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Segala duka suka ya dirasakan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, jadi ya karena Rasulullah SAW juga adalah manusia ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ya, Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, ya ana basyarum mislukum, saya ini manusia seperti kalian. Maka berlaku juga hukum ya kemanusiaan kepada Rasulullah SAW. Salah satu hukumnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang punya jiwa, ya, setiap yang punya nyawa, ya, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Maka demikian juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cepat atau lambat ya, namanya manusia pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Dan ini harus menjadi kesadaran kita semua. Tidak ada yang abadi di alam dunia ini sekalipun beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, statusnya sebagai manusia ya, berlaku, termasuklah kemudian berlakunya kematian. Di tahun ke-11 Hijriah, jadi disebutkan dalam catatan sejarah ini merupakan hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah SAW bersama dengan umatnya. Dan ini adalah tahun di mana kesedihan menyelimuti keluarga Rasulullah SAW, terutama Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, seorang putri yang sangat dicintai dan mencintai, sangat dicintai oleh ayahnya dan beliau sangat mencintai ayahnya. Namun ya, walaupun itu adalah tahun-tahun kesedihan, tetapi di satu sisi ya, masa-masa ini justru juga disebutkan menggambarkan kemuliaan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, dalam sebuah peristiwa, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, Ummul Mukminin ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan kembali detik-detik yang sangat mengharukan dalam kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan secara umum bagi kaum muslimin ya, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami para istri Nabi ketika itu berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi momen itu adalah momen di mana Rasulullah sudah menunjukkan gelagat bahwa beliau akan wafat. Maka seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup ketika itu hadir mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada satupun yang tidak hadir, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian datanglah Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan jalannya Sayyidah Fatimah itu tidak berbeda sedikit pun dengan cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika melihat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu terbaring menyambut kedatangan Sayyidah Fatimah sambil berkata marhaban. Marhaban itu bahasa kitanya selamat datang. Selamat datang wahai putriku. Kemudian dipersilahkannya Sayyidah Fatimah itu oleh Rasulullah SAW untuk duduk di sebelah kanannya atau juga mungkin di sebelah kirinya. Jadi kata Sayyidah Aisyah, beliau tidak ingat di kiri apa di kanan. Tapi intinya beliau dipersilakan duduk dekat dengan Rasulullah SAW, bersebelahan dengan Rasulullah SAW, di tengah-tengah keberadaan para istri Rasulullah SAW. Lalu kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dibisiki oleh Rasulullah SAW. Jadi karena duduknya sebelah, di sebelahnya, maka itu rupanya Rasulullah ingin membisikkan sesuatu. Maka beliau Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepada Sayyidah Fatimah, dan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikatakan tiba-tiba Fatimah menangis keras. Dan ketika beliau menyaksikannya sangat sedih, jadi ketika dibisikin kemudian lihatnya Sayyidah Fatimah menangis dengan keras. Gimana tuh ya? Orang yang kaget lalu kemudian menangis. Dan ketika melihat itu maka Rasulullah SAW kemudian membisikkan Sayyidah Fatimah untuk kedua kalinya. Dan kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan kali ini Sayyidah Fatimah tertawa. Jadi dibisikkan pertama Sayyidah Fatimah tiba-tiba menangis, dan ketika dilihat Rasulullah beliau menangis sedih itu, maka Rasulullah kemudian merangkulnya lagi dan membisikkannya lagi. Ketika Rasulullah selesai membisikkan yang kedua ini, Sayyidah Fatimah kemudian tertawa. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, setelah Fatimah bangkit, aku bertanya kepadanya, apa yang Rasulullah SAW katakan kepadamu? Jadi Sayyidah Aisyah ini sebagaimana yang kita sebutkan di dalam riwayat sebelum-sebelumnya, itu memang kepo Istri Rasulullah SAW yang paling kepo itu Sayyidah Aisyah. Tapi kekepohannya ini kemudian menjadi ilmu dan berkah bagi kaum muslimin. Kalaulah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah tidak kepo, banyak sekali hadis-hadis, ilmu-ilmu yang sumbernya dari hadis Rasulullah SAW dan percakapan antara Rasulullah SAW dengan Sayyidah Fatimah dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya, itu kemudian dengan Sayyidah Aisyah, maka kemudian itu tidak akan diketahui oleh kaum muslimin. Jadi satu keberkahan juga bagi kita mendapati sosok istri Nabi yang kepo, serba ingin tahu, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka atas pertanyaan inilah kita jadi tahu bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kita tahu apa yang dibisikkan, Rasulullah kemudian menyebabkan Sayyidah Fatimah menangis dan tertawa. Jadi Sayyidah Aisyah bertanya, apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu? Lalu kemudian Sayyidah Fatimah menjawab, aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW. Jadi Sayyidah Fatimah mengatakan, aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah. Jadi ketika itu Sayyidah Fatimah nggak mau nyebutin, karena
Isyaratnya kan dibisikin gitu ya. Ya, kalau berarti kan itu isyarat ini rahasia loh. Nah, between you and me lah kalau bahasa Inggrisnya. Ini antara kita berdua. Nah, itu ditangkap oleh Sayyidah Fatimah. Ya, sehingga kemudian Sayyidah Fatimah tidak mau menceritakannya ketika itu. Ya, demi menjaga pesan itu. Pesan ini adalah rahasia antara kamu dan aku gitu ya, antara aku dan kamu gitu, antara Fatimah putrinya dengan Rasulullah SAW. Dan Sayyidah Aisyah ya mau bisa apa lagi ya, karena memang ya benar adanya bahwa itu adalah rahasia Rasulullah SAW. Kalaulah itu bukan rahasia, tentu Rasulullah tidak akan berbisik ya, akan menyampaikannya kepada seluruh hadirin ya, yang notabene semuanya adalah orang dekat Rasulullah, yaitu istri-istri beliau gitu. Tapi untuk Sayyidah Fatimah ini ada secret tersendiri. Nah, ini kemudian menunjukkan betapa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha memiliki kemuliaan yang luar biasa. Jadi kalau dikatakan sebagai nisaul alamin, bagian dari perempuan semesta, ya wajar gitu. Karena sedemikian rupa Rasulullah SAW memperlakukan Sayyidah Fatimah. Maka kemudian kata Sayyidah Fatimah, ya setelah Rasulullah SAW wafat, ya, maka Sayyidah Aisyah pun kembali mendatangi Sayyidah Fatimah. Nah, jadi ini ya bukti keuletan Sayyidah Aisyah. Jadi pantang menyerah. Nah, ini dalam kebaikan ya, menjadi sunnah teladan ya. Kalau udah bab kebaikan tuh ulet. Kadang-kadang kita ada yang uletnya justru dalam kemaksiatan gitu. Ya, pokoknya harus dapat tapi dalam bab kemaksiatan. Nah, ini kan salah. Nah, yang kayak gini harusnya kita arahkan kepada kebaikan sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau masih teringat dengan masih penasaran dengan itu tadi, apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah. Maka setelah Rasulullah SAW wafat dan kemudian acara pemakaman selesai, ya, maka Sayyidah Aisyah mendatangi kembali Sayyidah Fatimah dan berkata, aku ingin menagihmu. Nah, ya. Engkau punya utang kepadaku. Bukankah engkau belum memberitahu aku apa yang Rasulullah SAW ucapkan kepadamu ketika itu? Nah, jadi di reminder lagi gitu. Maka kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berkata, kalau sekarang bolehlah. Nah, gitu ya. Nah, jadi karena memang Rasulullah sudah wafat, maka Sayyidah Fatimah kemudian mau menceritakan apa yang sesungguhnya dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidah Fatimah? Adapun ketika beliau membisikkan aku pertama kali, ya, yang membuat Sayyidah Fatimah menangis, begitu. Beliau mengatakan bahwa malaikat Jibril biasanya memeriksa bacaan Al-Quranku sekali dalam setahun. Namun sekarang dia memeriksanya 2 kali dalam setahun. Aku berkesimpulan bahwa ajalku sudah pasti dekat. Hendaklah engkau bertakwa dan bersabar. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan perasaan firasat akan ajalnya yang sudah dekat kepada Sayyidah Fatimah. Dan ini tidak disampaikan kepada istri-istri beliau. Nah, jadi beliau mengatakan, biasanya malaikat itu datang setahun sekali, tapi tumben tahun ini datangnya 2 kali untuk tasmi begitu ya, atau memeriksa bacaan Al-Quran Rasulullah SAW dari wahyu yang pertama turun sampai wahyu yang terakhir beliau terima. Jadi kata Rasulullah, yaitu menjadi isyarat, ya, jadi firasat Rasulullah mengatakan ya, ajalnya sudah dekat. Dan kemudian itulah yang membuat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menangis sejadi-jadinya.
menangis dengan keras, menangis yang lahir dari rasa keterkejutan, ya, yang lahir dari rasa cinta yang besar kepada ayahandanya yang akan meninggalkan. Nggak kebayang begitu ya. Ya Allah, ya ayah yang begitu dicintainya kemudian mengatakan sebentar lagi ayah akan meninggal. Tentu ini adalah sebuah pukulan yang sangat besar. Wajar jika kemudian Sayyidah Fatimah menangis begitu. Maka aku menangis sebagaimana yang kau saksikan. Nah, gitu ya. Ketika beliau melihat kesedihanku, maka beliau kembali membisikkanku seraya berkata. Nah, ini bisikan yang kedua. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah? Wahai Fatimah, ridhakah engkau bahwasanya engkau dinyatakan sebagai pemimpin wanita beriman atau pemimpin wanita umat ini? Maka kemudian aku tertawa sebagaimana yang engkau lihat. Ya. Jadi ketika melihat putrinya bersedih, maka Rasulullah menghibur, dan hiburan Rasulullah ini menjadi secret gitu ya, menjadi rahasia. Ya. Yang ketika itu hanya boleh diketahui oleh Sayyidah Fatimah saja. Yaitu bahwa Rasulullah mengatakan ya, bahwa Sayyidah Fatimah akan menjadi pemimpin ya, wanita pemimpin kaum beriman. Ya, jadi pemimpin wanita beriman ya, atau pemimpin wanita umat ini, ya, Nisaul Alamin, ya, wanita semesta. Maka kemudian tentu Sayyidah Fatimah kaget ya. Itu kan sebuah kemuliaan, kedudukan tinggi. Jadi pemimpin bagi wanita beriman di alam semesta. Jadi dikumpulkan seluruh wanita beriman. Ya. Salah satu pemimpinnya adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ada 4 ya wanita yang disebut sebagai Nisaul Alamin. Ya. Yang pertama adalah Aisyah ya, binti Muzahim, kemudian Sayyidah Maryam, ya, Sayyidah Maryam binti Imran, ya. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidah Khadijah ya, Al-Kubra, ya, istri Rasulullah SAW pertama, dan yang keempat adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, 4. Dalam banyak riwayat dikatakan demikian. Nah, dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah SAW memanggil Fatimah lalu membisikinya. Kemudian dia menangis, lalu membisikinya lagi, lalu kemudian dia tertawa. Kemudian Aisyah berkata, aku katakan kepada Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah SAW kepadamu sehingga engkau menangis? Ketika beliau membisikimu lagi, engkau tertawa. Maka kemudian Fatimah berkata, ya, pertama kali beliau membisikkan kepadaku tentang kematiannya yang akan tiba, maka aku menangis. Lalu beliau membisikkan lagi dan mengabarkan kepadaku bahwa aku adalah keluarga yang paling pertama menyusulnya, maka aku tertawa. Jadi dalam hal ini ada riwayat ya yang agak sedikit berbeda ya tentang matan ya, atau isi dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Yang sebetulnya kalau ditemukan ya bisa ketemu gitu ya. Ya, jadi kalau di hadis yang pertama tadi ya, bisikan yang kedua itu adalah bahwa Sayyidah Fatimah dikabarkan Rasulullah termasuk orang yang pertama menyusul gitu ya. Kalaupun digabungkan dengan riwayat yang pertama tadi bahwa beliau adalah dikabarkan menjadi wanita pemimpin wanita beriman, maka bisa jadi Rasulullah mengabarkan itu juga kepada Rasulullah SAW, kepada Sayyidah Fatimah gitu ya. Sehingga kemudian kedua kabar ini membuat Sayyidah Fatimah menjadi berbahagia, menjadi senang. Nah, ini hadis yang meriwayatkan bahwa bisikan yang kedua mengatakan bahwa beliau Sayyidah Fatimah akan menjadi orang pertama dalam keluarga Rasulullah yang menyusulnya. Ini diriwayatkan dalam
sahihnya Imam Bukhari. Maaf, sahihnya Imam Muslim. Nah, sejak saat itu kemudian Fatimah selalu berada di dekat Rasulullah SAW dengan genap kasih sayang seorang putri kepada ayahnya. Jadi ketika sudah dibisikin, sepertinya ayah akan meninggal, gitu ya. Ajal ayah sudah dekat. Maka kemudian Sayyidah Fatimah dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini semakin intens ya mengunjungi Rasulullah SAW. Jadi selalu berada di sisi Rasulullah SAW, melayani dan memenuhi segala keperluannya, ya, karena beliau sedang sakit. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW semakin berat, maka Sayyidah Fatimah merasa sangat bersedih ya, menyaksikan hal tersebut, dan terucaplah ungkapan di bibirnya, ya, di bibir Sayyidah Fatimah ini, ya, betapa engkau sangat menderita wahai ayahku. Rasulullah yang saat itu tengah menghadapi kondisi yang sangat berat, ya, masih sempat menenangkan putrinya dengan berkata, tidak ada lagi penderitaan ayahmu setelah hari ini. Jadi itu adalah hari yang paling akhir ya di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi ketika melihat Rasulullah ya, sepertinya kepayahan menjalani sakit yang beliau derita. Di sebagian riwayat disebutkan sakit itu karena efek racun ya, dari wanita Yahudi. Dan ini menjadi syariat ya, jalan ya, atas wafatnya Rasulullah SAW. Ya, karena dilihatnya ke Rasulullah begitu payah ya, demam gitu kan, kemudian lemah ya. Wajahnya terlihat seperti menahan sakit begitu. Maka Sayyidah Fatimah sampai berkata, wahai ayah, ya betapa berat penderitaan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, setelah hari ini tidak ada lagi penderitaan bagi ayah. Ya, artinya ya, beliau akan meninggalkan jasadnya ini ya, gitu ya. Ruhnya akan meninggalkan jasadnya, sehingga kemudian segala penderitaan jasadnya berakhir. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat dan jasadnya telah dikebumikan, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha seakan tak sampai hati jika jasad ayahnya yang sangat dicintainya itu harus ditimbun dengan tanah, sehingga dia berkata kepada Anas ya, Anas bin Malik ya, asisten pribadinya Rasulullah SAW, wahai Anas ya, apakah diri kalian sampai hati atau tega menuangkan tanah di atas tubuh Rasulullah? Jadi ini adalah reaksi spontanitas dari sebuah rasa cinta yang sangat besar ya, kepada ayah, kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika tanah itu diturunkan untuk mengubur Rasulullah ya, sampai-sampai Sayyidah Fatimah mengatakan demikian, Anas, apakah kamu tega begitu ya, menimbun ya tubuh Rasulullah dengan tanah? Tapi mau dikata apa ya, itulah syariat yang diajarkan Rasulullah SAW, hukum kemanusiaan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Ya, tidak ada perlakuan yang berbeda ya. Yang lain juga kalau meninggal dikuburkan, maka Rasulullah juga meninggal harus dikuburkan begitu kan. Yang Sayyidah Fatimah kemudian tidak, ya hanya sebatas ungkapan saja. Tapi itu kemudian menggambarkan betapa rasa cinta yang begitu besar yang mungkin kita tidak akan temukan begitu kan pada diri-diri yang lain ya, melebihi apa yang ada pada diri Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka kemudian dikuburlah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat,
ya, kaum muslimin kemudian bermusyawarah untuk menentukan khalifah yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya kemudian kaum muslimin sepakat untuk membaiat sahabat Rasulullah sekaligus mertua Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq, radhiyallahu anhu sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Dan bagi sebagian orang yang punya penyakit di hatinya, ya, suksesi kepemimpinan ini dijadikan sebagai bahan celaan dan fitnah, ya, kepada Sayyidah Fatimah, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan yang lainnya, karena dianggap lebih mementingkan itu ketimbang kemudian mengurus jasadnya Rasulullah SAW. Dan itu kemudian menjadi sebuah isu, ya, yang sering, ya, menjadi bahan, ya, untuk menyudutkan orang-orang mulia, ya, padahal, ya, kita tahu bagaimana kualitas kedekatan Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan dia adalah mertua, ya, sahabat dekat sekaligus mertua. Bagaimana mungkin kemudian, ya, seseorang yang begitu dekat dan mencintai Rasulullah SAW, ya, menyakiti Rasulullah SAW dalam bentuk apapun, itu tidak mungkin. Jadi ada alasan besar, ya, di balik tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq, ya, adalah sahabat yang paling mulia, ya, di antara para sahabat Rasulullah SAW. Beliau adalah pendamping dan pendukung utama perjuangan Rasulullah SAW dan juga merupakan mertua, ya, Rasulullah SAW atas pernikahan putrinya dengan Rasulullah SAW, itu Sayyidah Aisyah. Dan karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW, ya, tidak ada orang yang meragukan betapa dekat dan cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Ya, begitu juga dengan kecintaannya terhadap keturunan Rasulullah SAW. Ya, cinta kepada ayahnya, cinta juga kepada anak-anaknya tentu, ya. Nah, termasuklah kecintaan beliau, ya, kepada Sayyidah Fatimah. Bahkan beliau tahu Sayyidah Fatimah ini adalah putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini, ya, kaum muslimin seharusnya tidak meragukan hal tersebut. Nah, saya meyakini, seyakin-yakinnya, itulah yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat mencintai Rasulullah dan beliau sangat mencintai keturunan Rasulullah SAW. Menghormati Rasulullah dan begitu menghormati keturunan Rasulullah SAW, termasuklah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, namun demikian, ya, kecintaan dan penghormatan yang besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah SAW, di satu sisi tidak mengurangi ketegasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, apalagi jika berkaitan dengan ajaran dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Bahwa dikatakan sepeninggal Rasulullah SAW, ya, Sayyidah Fatimah, yang ketika itu mengetahui bahwa ada sesuatu, ada harta, ya, atau ada sesuatu yang tinggalkan Rasulullah SAW. Dan ketika itu dikatakan, ya, apa yang tinggalkan itu adalah sebuah tempat, ya, tanah begitu, ya, yang bernama Fadak, ya, yang merupakan bagian, ya, bagian dari Rasul, atau milik, ya, atau jatahnya Rasulullah SAW dari perang Khaybar. Ya. Maka kemudian Sayyidah Fatimah, ya, setelah Rasulullah SAW wafat, lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah ketika itu, Sayyidah Fatimah datang ke tempat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan meminta apa yang beliau ketahui, yaitu sebidang tanah yang dulu adalah milik Rasulullah SAW, untuk kemudian dijadikan sebagai harta warisan bagi dirinya, karena beliau adalah satu-satunya anak, ya, Rasulullah SAW yang masih hidup gitu.
dan beliau merasa ada jatah hak waris gitu, katakanlah dibagi dengan istri apa semuanya, beliau punya gitu kan. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah menunjukkan ketegasan sikap ya di dalam memegang teguh petunjuk dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketegasan ini ya, tidak bisa dikalahkan dengan rasa hormat dan rasa cinta. Jadi inilah sisi tegasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak ada yang menghalangi Abu Bakar untuk memberikan apa yang seharusnya menjadi hak Fatimah kecuali sebuah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau kemudian dihadapkan oleh situasi itu ya, bahwa Sayyidah Fatimah mengatakan Rasulullah itu dulu punya tanah ya di Fadak gitu. Dan itu harusnya menjadi warisan bagi saya. Jadi kalau bicara hak ya tentu ya, berbicara ajaran agama itu ya, hukum dan sebagainya, Sayyidina Abu Bakar paham. Tentu beliau tidak akan menahan hak itu ya, kalau memang itu menjadi haknya Sayyidah Fatimah. Tetapi kemudian beliau teringat akan satu pernyataan ungkapan ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang beliau dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kami, kata Rasulullah, tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan menjadi harta sedekah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini punya memori yang bagus begitu. Dia ingat betul Rasulullah SAW pernah mengatakan itu, dan bisa jadi perkataan ini kemudian tidak pernah didengar oleh Sayyidah Fatimah karena momennya berbeda. Bisa jadi Sayyidah Fatimah kemudian tidak mengetahui ucapan itu, tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah mengatakan, kami para nabi begitu ya, para rasul ya, tidak mewarisi ya, jadi apa yang kami tinggalkan semuanya menjadi harta sedekah. Nah, karena itu kemudian ya Abu Bakar tidak memberikan apa yang dituntut oleh Sayyidah Fatimah tersebut ya. Maka kemudian beliau lebih memilih untuk berpegang kepada apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang secara kalau kita analisa ya bisa jadi ketika itu Sayyidah Fatimah luput ya, dari cerita itu gitu. Maka kemudian Sayyidah Fatimah harus menerima kenyataan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mau memenuhi permintaannya dengan alasan itu tadi. Maka ya demikianlah ya bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW, tidak tebang pilih begitu ya, dan sama sekali bukan karena beliau ingin menghalangi Fatimah dari haknya sebagaimana dituduhkan oleh kalangan Syiah ya, yang menjadikan cerita ini sebagai dasar bagi mereka untuk merendahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, mencerca dan memakinya begitu ya. Dan justru sebaliknya ya, itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, sebagai komitmen beliau untuk menunaikan ajaran dan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebetulnya lebih tinggi untuk ditaati dan dipatuhi dibandingkan dengan rasa hormat, rasa cinta ya, dan sebagainya. Nah, Sayyidah Fatimah ketika itu merasa berat menerima keputusan tersebut. Ya mungkin karena beliau juga nggak pernah dengar begitu ya pernyataan Rasulullah SAW. Ya wajar saja gitu kan, bahwa kadang-kadang ada ucapan-ucapan Rasulullah yang disampaikan dalam satu keadaan gitu kan. Ya mungkin Rasulullah menyampaikannya dalam lingkaran kecil ya. Hanya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar begitu kan, dan tidak ada yang lain, sehingga kemudian wajar jika hal apa yang dikatakan Rasulullah ini luput ya dari pengetahuan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Dan sejak saat itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Namun di akhir kehidupannya Abu Bakar As-Siddiq sempat menjenguknya dan memohon kepada Sayyidah Fatimah untuk meridhoinya, dan akhirnya Sayyidah Fatimah ridha dengan keputusan tersebut. Ya, inilah sisi kemanusiaan Sayyidah Fatimah, gitu ya. Bahwa ya semulia-mulianya manusia, ya tetap yang namanya manusia ya kadang-kadang dipengaruhi oleh asa, emosi dan sebagainya. Ya beliau juga punya rasa sakit, punya rasa keberatan begitu kan. Tapi kemudian beliau sikapi itu dengan bijak, itu dengan tidak mau menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena khawatirnya kalau ketemu lagi nanti jadi fitnah, jadi ribut gitu. Inilah ya perbedaan pendapat begitu, karena kan kalau diikutin akhirnya jadi lebar begitu. Nah, Sayyidah Fatimah nggak mau begitu, sehingga kemudian pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa ya, dirinya yang harus kemudian bergerak. Nah, itulah sifat kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu kan. Beliau tahu gitu kan, tahu bagaimana menempatkan diri. Ya dalam hal ini ya ini prinsipnya ya kita mencari keselamatan diri gitu kan. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu kan begitu, bagaimana dirinya selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengalahkan ego ya tadi ya. Kalau bicara ego ya bisa aja, ngapain saya yang datang begitu kan. Apa yang saya putuskan juga benar begitu. Tapi tidak pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak ingin kemudian ya, menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau datang menjumpai Sayyidah Fatimah menjelang kewafatannya, dan kemudian beliau minta agar Sayyidah Fatimah meridhoi dirinya, ya memaafkannya gitu kalau dianggap salah dan hilaf dan sebagainya. Dan pada akhirnya kemudian Sayyidah Fatimah ya meridhoi keputusan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, keputusan tentang tanah di Fadak itu. Nah, sebagaimana telah disyaratkan Rasulullah SAW ya, bahwa sebelumnya Sayyidah Fatimah dikatakan sebagai orang yang akan menyusul ya, Rasulullah SAW ya, orang yang pertama dari keluarga Rasul yang akan meninggal, menyusul Rasulullah SAW. Maka dalam catatan sejarah ya kurang lebih 5 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka kemudian tibalah ya, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah, yaitu ajalnya. Nah, ketika itu Sayyidah Fatimah jatuh sakit. Jadi 5 bulan atau beberapa bulan begitu ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah sakit. Tubuhnya kian lemah, ya, makin lemah begitu. Dan menjelang datang hari kewafatannya, Sayyidah Fatimah meminta agar dimandikan dengan sempurna dan diberikan pakaian terbaik. Dan disebutkan dalam sejarah tepat pada hari Selasa di malam hari, ya jadi Selasa malam ya, atau malam Rabu. Bahkan secara detail dikatakan 3 hari setelah memasuki bulan Ramadan tahun ke-11 kenabian. Jadi di tahun yang sama berarti kan, di tahun 11 Hijriah. Maka kemudian ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ya, menghembuskan nafas yang terakhir dengan membawa berbagai kebaikan, kemuliaan, ketakwaan serta kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Dan ketika itu ya, para ulama mengatakan usia Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wafat ya, adalah 25 tahun. Jadi nggak sampai 40 ya, usia beliau. Ini kita yang dikasih umur oleh Allah melebihi usia Sayyidah Fatimah ya 25 tahun. Ini harus disadari ya, bahwa usia itu ya, Allah panjangkan buat kita bukan untuk kita bermaksiat kepada Allah,
Tapi bagaimana kita bisa melanggengkan ya, atau mendawamkan kebaikan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu juga jenazah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha diurus oleh kaum muslimin. Ya, dan sebelum wafat Sayyidah Fatimah telah berwasiat agar dirinya jika meninggal maka yang memandikannya adalah suaminya sendiri, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga dibantu oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, anak jadi apa namanya ya. Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tidak kemudian memperbesarkan lagi persoalan ya, tanah di Fadak itu, karena salah seorang yang diminta untuk memandikannya adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma. Dia juga ya, Sayyidah Fatimah meminta agar jenazahnya dibuatkan semacam tandu atau keranda yang ditutup dengan kain, dan kemudian permintaan tersebut ditunaikan ya oleh kaum muslimin, terutama oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya sebagai seorang suami. Beliau memandikan sang istri yang sangat dicintainya itu, lalu dikafaninya dan kemudian ditutup dengan selai kain pada sebuah keranda. Ya. Dan sejak saat itu ya, setiap jenazah ya, kaum muslimin yang wafat ya, itu dibiasakan ditutup dengan sehelai kain seperti yang dilakukan terhadap Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kan setelah dikafankan begitu ya, nah, maka kemudian Sayyidah Fatimah minta kalau sudah dikafanin tutupin dong gitu ya, pakai kain begitu. Maka itu kemudian diikuti oleh orang-orang, oleh kaum muslimin setelahnya. Jadi setelah dikafankan maka ditutup dengan sehelai kain. Nah, setelah semua pengurusan jenazah selesai dilaksanakan, malam itu juga Sayyidah Fatimah dimakamkan di pekuburan Baqi ya, dekat Masjid Nabawi ya. Bagi Anda yang sudah pernah ziarah ya ke Madinah tentu tahu ya makam Baqi ya. Sebagai informasi bagi Anda, di komplek pemakaman Baqi ini terdapat juga jenazah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Cuman tidak diketahui pasti yang mana gitu ya. Di mana sebetulnya makam Sayyidah Fatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Sayyidah Fatimah ya dengan rahmatnya yang luas ya. Dan semoga kita ya sahabat iDream ya dimasukkan Allah nanti ke dalam jannah ya, bisa bertemu dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kita ingin tahu ya bagaimana sebetulnya sosok wanita yang Rasulullah sebut sebagai pemimpin wanita beriman. Kalau mau ketemu maka jadilah orang yang baik ya, sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah ya. Dan mudah-mudahan kita ya, wafat masuk surga ya bisa bertemu dengan Sayyidah Fatimah. Apa hikmah di balik kisah Sayyidah Fatimah ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, perjalanan hidup seseorang akan berpengaruh besar pada pembentukan kepribadiannya. Ya. Jadi baik buruknya kepribadian kita itu sangat dipengaruhi oleh perjalanan hidup kita. Ya, sebagaimana yang dialami oleh Sayyidah Fatimah, ya, kemuliaan karakter dalam dirinya itu dipengaruhi oleh jalan hidup. Ya. Beliau bersama dengan ayahandanya ya, Rasulullah SAW. Ketulusan cinta orang tua terhadap putri-putrinya akan berbanding lurus dengan kecintaan anak-anak terhadap orang tuanya. Jadi kalau orang tua ingin dicintai anak ya, caranya itu aja, cintai anak ya. Dengan cinta yang tulus maka anak-anak juga akan mencintai kita orang tua dengan ketulusan. Yang ketiga ya, hikmahnya adalah materi bukan aspek yang dijadikan sebagai patokan dalam memilih pasangan hidup sebagaimana yang ditujukan oleh Sayyidah Fatimah ya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Mereka menikah dengan mahar, dengan kondisi dan keadaan yang pas-pasan. Nah, tetapi kemudian tidak mengurangi keberkahan pernikahan mereka, bahkan ya, dari rahim keduanya lahir ya orang-orang yang mulia yang kita kenal sekarang, adanya para habaib ya, para sayyid, para syarifah
Ya, di Indonesia para habaib ini menjadi tonggak, ya, orang-orang menjadi tonggak perjuangan kemerdekaan, perjuangan melawan penjajah, ya, banyak para habaib. Kemudian putri-putri, ya putra-putri Rasulullah SAW yang mulia juga mengalami kehidupan yang sulit, ya, serta tidak mendapatkan perlakuan istimewa secara materi. Ya. Itu yang ditunjukkan oleh putra dan putri-putri Rasulullah SAW. Anak keturunan adalah anugerah terbesar dalam kehidupan berkeluarga setelah keimanan. Ya. Dan itu yang disyukuri Rasulullah SAW, ya, atas adanya, ya, keturunan yang Allah berikan. Yang paling bungsu adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak tidak boleh merusak ketegasan terhadap penerapan hukum sebagaimana ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sekalipun beliau menghormati, mencintai putri Rasulullah SAW yang kalau bicara garis perkawinan, ya, beliau kan mertuanya Rasulullah. Ya, maka sesungguhnya Sayyidah Fatimah ya cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu kan. Nah, tetapi dalam hal ini tetap, ya, hukum Allah lebih beliau kedepankan ketimbang rasa cinta dan sayang. Dan terakhir, ya, hubungan para sahabat dengan Ahlul Bait adalah hubungan yang baik. Adanya perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan mereka masih tetap saling menghormati sesama orang beriman, dan hal ini kemudian tidak untuk dibesar-besarkan. Jadi jangan sampai kita kemudian mempersoalkan kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menolak permintaan Sayyidah Fatimah, apa susahnya sih begini-begini. Yang tahu secara pasti bagaimana dan seperti apa adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidah Fatimah. Kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang digariskan dalam Al-Quran, bersangka baik, ya, kepada sesama muslim, ya, menghormati orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kemudian harus menjadi pegangan sikap kita. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan insyaallah kita akan sambung lagi, ya, pada pertemuan yang akan datang. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.